Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Arfielga Kartensermani dari kelas 10 MIPA 4 SMAN 8 Bandung. Di sini aku akan menjelaskan laporan percobaan yang sudah aku lakukan, yaitu percobaan tumbuhan kacang hijau. Kalau begitu, let's get started. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, pernah tidak kalian bertanya-tanya bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dengan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari? Nah, di sini kalian akan mendapatkan jawabannya. Sebelum kalian melakukan percobaan, kalian harus mengetahui dulu tujuan percobaannya. Tujuan percobaan kali ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah kalian mengetahui tujuan percobaan, kalian harus merumuskan hipotesis. Hipotesis kali ini yang pertama adalah intensitas cahaya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu yang kedua, tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi batang yang berbeda. Lalu hipotesis yang ketiga, tumbuhan di tempat gelap akan lebih tinggi daripada di tempat terang. Setelah merumuskan hipotesis, kalian harus mengetahui alat dan bahan yang kalian butuhkan. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan di percobaan ini? Yang pertama adalah wadah, lalu yang kedua kapas, yang ketiga air, dan yang keempat pastinya biji kacang hijau. Variabel. Aku membuat variabel, ada dua variabel di sini. Variabel A, yaitu kacang A ditaruh di tempat yang gelap, tidak bercahaya, dan kacang B ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Dan yang kedua adalah variabel B. Variabel B adalah pertumbuhan kacang hijau yang berbeda-beda jika ditempatkan di tempat terkena sinar matahari dan tempat gelap. Nah, lalu masuk ke langkah kerja. Langkah kerja percobaan kali ini, bagaimana ya? Oke, yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, masukkan biji kacang hijau ke wadah yang telah berisi kapas. Lalu, simpan wadah di tempat terang. Wadah pertama di tempat terang, aku nyimpannya di halaman rumah. Lalu wadah yang keduanya di tempat gelap, aku nyimpannya di bawah kasur. Lalu setelah itu, jika kapas mengering, segera basahi kapas tersebut sampai kapas menjadi lembab kembali. Dan yang terakhir, amati, lalu catat, dan dokumentasikan hasil pengamatan setiap harinya. Nah, ini ada dokumentasi percobaan yang aku lakukan. Di hari pertama, ini kacang A yang di tempat gelap, dan ini kacang B yang disinari matahari. Mereka itu di hari pertama masih sama, belum ada perubahan. Lalu di hari kedua, sudah terlihat bahwa kacang A mulai tumbuh, sementara kacang B tidak ada perubahan. Lalu di hari ketiga, kacang A ini terus bertumbuh. Kalau kacang B ini mulai tumbuh, tapi tidak tumbuh seperti kacang A, jadi cuma sedikit itu. Lalu di hari keempat, kacang A sudah mulai berakar ke kapasnya gitu, sedangkan kacang B itu sama sekali nggak ada perubahan lagi. Jadi masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Di hari kelima, si kacang A terus bertumbuh panjang, makin panjang, sedangkan kacang B tetap sama, tidak ada perubahan. Di hari ke-6, kacang A ini mulai berdaun. Nah, ini adalah contoh daunnya. Jadi mulai berdaun, terus batangnya itu mulai berbulu gitu, berbulu halus. Sedangkan kacang B itu tetap tidak berubah, tidak ada yang berubah semenjak hari keempat itu. Nah, di hari terakhir percobaan, yaitu hari ke-7, kacang A ini makin panjang dan berakar kuat. Sedangkan kacang B tetap sama, tidak tumbuh, hanya tumbuh sedikit saja. Itu adalah hasil dokumentasi percobaan yang saya lakukan. Nah, bagaimana hasil percobaannya? Data kuantitatif dari pertumbuhan tanaman kacang hijau di hari pertama, seperti yang sudah tadi kalian lihat, hari pertama itu
kacang A dan kacang B tidak ada perubahan, yaitu bertumbuh 0 cm. Lalu di hari kedua, kacang A bertumbuh 0,3 cm, sedangkan kacang B tidak bertumbuh, tetap 0 cm. Di hari ketiga, kacang A bertumbuh naik jadi 0,2 jadi 0,5, sedangkan kacang B bertumbuh 0,1 cm. Di hari keempat, kacang A bertumbuh menjadi 1 cm dan kacang B tetap di 0,1 cm. Lalu di hari kelima, kacang A bertumbuh menjadi 5 cm, kacang B tetap di 0,1 cm. Lalu di hari keenam, kacang A ini bertumbuh menjadi 10 cm, yang tadi mulai berdaun itu ya. Nah, sedangkan kacang B tetap berada stuck di 0,1 cm, tidak tumbuh lagi. Dan finalnya di hari ketujuh, kacang A itu bertumbuh 15 cm, bahkan setelah aku ukur ada kacang yang tumbuh sampai 22 cm. Sedangkan kacang B yang di tempat yang disinari matahari itu tidak bertumbuh, tetap saja di 0,1 cm. Itu juga hanya beberapa kacang yang tumbuh, yang lainnya masih tetap sama. Nah, kesimpulan dari percobaan ini gini. Dari hasil percobaan, kita bisa melihat dari data kuantitatifnya bahwa kacang A, kacang yang ditempatkan di tempat gelap, lebih cepat tumbuh daripada kacang B, kacang yang disinari oleh matahari. Dan penyebabnya adalah hormon auksin. Apa itu hormon auksin? Hormon auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu kepanjangan sel di daerah belakang meristem wujud. Jadi seperti itu hasil percobaan yang sudah aku lakukan, yaitu percobaan menanam tumbuhan kacang hijau. Sekian, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.